Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, al-ma'nal ijmali, makna global terhadap hadis Abi Hurairah yang kita lewati itu, yang Rasulullah SAW mengatakan apa? Jangan sekali-kali seorang tetangga melarang tetangganya, melarang jironnya untuk menanam kayu di dindingnya. Dengan apa? Isyarat yang telah disebutkan pada pertemuan yang lalu maknanya. Baik, sekarang kita masuk penjelasan beliau, makna globalnya. Lil jari ala jarihi huququn tajibu mura'atuha. Seorang tetangga memiliki hak-hak yang wajib diperhatikan oleh tetangganya yang lain, oleh jiran yang lain. Faqad hasan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala silatil jar. Nabi SAW telah mendorong kita, memberikan semangat untuk menyambung hubungan dengan tetangga. Bukan berarti buat surat cinta. Tapi apa? Seperti apa? Idza tabahta apa itu? Misalkan lahman fa'aksir maraqatan fa'aksir ma'aha. Kalau engkau memasak daging, atau dalam hadis adalah memasak sup, maka perbanyak airnya. Wa ta'ahad jiranah, dan berikan kepada para tetanggamu. Dan seterusnya. Intinya adalah apa? Menjalin hubungan yang baik. Nanti kalau ada musibah, kebakaran atau mungkin apa-apa, paling tetangga terdekat yang lebih dulu membantu sebelum bomba. Ini biasa di desa-desa macam itu ya. Kalau kota mungkin agak susah lah, agak susah. Karena apa? Dindingnya mungkin terlalu tinggi dan tidak saling kenal. Boleh jadi. Wa dzakara anna Jibril ma zala yusihi bihi hatta dhanna annahu sayuwarrisuh. Baik. Dan Rasulullah telah menyebutkan bahwasanya Jibril terus-menerus memberikan wasiat kepada Nabi untuk berbuat baik pada tetangga, sehingga Nabi menyangka bahwasanya Jibril akan menjadikan Rasulullah itu mewarisi dari tetangganya, yaitu betul-betul hubungan sangat dekat, sampai seakan-akan ini sebentar lagi betul-betul jadi ahli waris ini satu sama lain. Menunjukkan apa? Perhatian yang sangat besar. Dan Jibril tak ada hajat pada tetangga, tapi Jibril mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Li'idhami haqqih, karena besarnya hak tetangga. Wa wajibi birrih, dan wajibnya berbuat baik kepada tetangga. Baik. Tetangga itu apa sih? Ya tetangga rumah seperti ini. Walaupun alal khilaf, banyak ulama mengatakan apa? Yaitu jaraknya sampai 40 rumah. Jadi memang luas. Dan memang persaudaraan di masa itu memang apa? Sangat dekat. Yaitu apa? Hubungan sangat dekat. Sampai 40 rumah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, itu semua adalah tetangga. Wajib untuk apa? Disikapi dengan baik dan ada hubungan. Demikian pula tetangga kedai, tak boleh saling mendolimi, menyalakan musik dangdut kuat-kuat atau merusak rezeki tetangga, istilahnya merusak rezeki. Istilahnya adalah apa? Mengganggu bisnis tetangga dengan cara-cara yang dolim itu, membuat apa? Misalkan sesajian kepada jin-jin, atau membuat biar orang lari dari tetangganya dengan pakai jin dan seterusnya. Baik, atau apa? Menutupi tetangganya dengan sesuatu agar orang-orang tidak sampai ke tetangganya itu, tetangga kedai. Ini semua adalah tetangga. Karena apa? Walaupun hanya beberapa jam, beberapa belas jam, itu adalah tetangga dia, dan sehari-hari memang apa? Itu adalah tetangga dia dalam niaga. Maka semuanya adalah jar. Harus apa? Dijaga hak-haknya, tidak boleh dizalimi. Tapi banyak orang yang menyia-nyiakan itu. Ketika orang sudah sering menyia-nyiakan hak Allah Ta'ala, hukum Allah Ta'ala, akhirnya dia disia-siakan oleh para musuh Allah. Akhirnya celaka, na'udzubillah, diinjak kaum muslimin. Falihada tajibu bainahumul isyratul hasanah. Maka dari itu wajib di antara tetangga itu hubungan yang baik. Wasiratul hamidah, dan yaitu apa? Sirah, yaitu perjalanan hidup yang terpuji. Bukan membuat makar, bukan malah menggunjing tetangganya, menghabisi kehormatan tetangganya, atau mencuri barang dari tetangganya. Atau seperti yang terjadi, tapi bukan di negeri yang ini. Ada apa? Tetangga yang justru ingin menggoda tetangga yang lain, bahkan ingin mencoba masuk rumahnya. Na'udzubillah. Baik, kesempatan ini janda, dia jauh dari orang tuanya, kasihan. Tapi apa? Ternyata orang ini tidak kasihan, dia ingin mengganggu janda tetangganya itu. Harusnya apa? Menjadi pembela, bukan malah mengganggu.
Akhirnya malah apa? Jadi dibenci. Alhamdulillah tidak terjadi yang buruk-buruk. Karena apa? Karena gagal dan sebagainya. Dia tidak berjaya. Padahal kalau seandainya dia betul-betul ikhlas karena Allah, betul-betul apa? Menjadi tetangga yang baik, menjadi pahlawan yang baik, ikhlas, bukan riya, mungkin malah timbul simpati, akhirnya malah dijodohkan. Tapi karena dia niatnya buruk dan berbuat buruk, akhirnya malah dibenci. Jahat kepada tetangganya. Wa ayyakufa ba'duhum an ba'dini syarra al-qauliyya wal fi'li. Dan wajib wa mura'atu huquqil jirah. Dan wajib memperhatikan dan menjaga hak-hak para tetangga dan sebagian menahan dari sebagian yang lain keburukan ucapan dan keburukan perbuatan. Keburukan ucapan macam tadi, perbuatan ya semacam tadi, mencuri dari mangga tetangga barangkali, atau kebun-kebun tetangga itu dicuri dan seterusnya, sehingga tetangganya mengeluh, ini kita memang apa? Sudah sering monyet-monyet datang, tapi juga cucunya monyet ikut datang. Wah, akhirnya tetangga jadi lidahnya jadi macam itu. Teori di sekolah gitu, cucunya monyet. Ayo. Demikian pula apa kata Imam Ibnu Utsaimin di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, yaitu apa? Suara musik dan sebagainya itu mengganggu tentunya. Demikian pula ketika membakar sampah, jangan sampai asapnya masuk ke rumah tetangga, kasihan. Demikian pula kalau masak sedap sekali, jangan cuma dapat baunya, kasihan, tapi juga ya paling enggak dapat sikit-sikit lah, mungkin apa, walaupun tiap orang hanya dapat satu sudu, yang penting biar mereka merasakan, bukan hanya merasakan baunya. Qal fala yu'minu billahi ta'ala man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Yang di Sahih Bukhari itu ya. Maka seseorang itu tidak dinilai beriman kepada Allah Ta'ala, tidak beriman pada Allah Ta'ala orang yang tetangganya tidak aman dari bahayanya dia. Bawa'iq yaitu apa? Ghawail, bahaya-bahayanya. Harusnya tetangga adalah kita merasa aman dengan dia. Sebagai apa? Ikut menjaga, ikut membantu. Tahu-tahu pagar makan tanaman. Nah, ini bahaya. Kita tambah sedikit lagi. Wa min husnil jiwar, termasuk dari bagusnya bertetangga. Wa mura'ati huquqih, dan termasuk bagusnya penjagaan terhadap hak-hak tetangga adalah apa? Ayyabdzula ba'dhum li ba'd. Sebagiannya mencurahkan kebaikan pada sebagian yang lain. Tengok tetangga perlu apa? Terutama kalau tetangga kita adalah orang-orang yang sudah tua renta, atau ternyata mereka sedang ditinggal pergi orang tuanya, kebetulan terhalang oleh PKP mungkin atau apa. Oh, ini tinggal anak-anak kecil, kasihan misalkan, atau orang yang kurang mampu dan seterusnya. Al-manafi allati la ta'udu alaihim bid-dhararil kabir, yaitu mencurahkan manfaat-manfaat yang tidak mendatangkan bahaya kepada pemiliknya sendiri, bahaya besar. Mungkin apa? Membantu kasih makanan, atau mencarikan minuman barangkali, atau yang lain-lain. Tengok kira-kira apa yang diperlukan oleh tetangganya. Yang penting apa? Jangan sampai diri sendiri malah bahaya. Oh, ini tetangga saya rumahnya rusak, udahlah ada tinggal di rumah saya aja. Saya biar tak punya rumah dengan istri saya. Akhirnya apa? Anak istrinya jadi terlantar. Nggak boleh macam itu tentunya. Oh, itu pahlawan yang sampai apa? Mengorbankan rumah tangganya sendiri, ya salah itu. Tetap hak yang tertinggi untuk manusia setelah orang tua adalah apa? Keluarga yang di bawah tanggung jawab dia. Ma'anaf'iha lil jar, sambil apa? Tetap memberikan manfaat kepada tetangga. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.